Berapa besar Anda semua membayar yang namanya skenario motor pinjam, kemudian yang namanya pengacara itu? Berapa besar Anda semua? Hola netizen yang tercinta, terungkapnya sederet kejanggalan yang menyelimuti sosok Peggy Setiawan Cianjur anak Cecep Dahlan membuat dugaan bahwa isu yang menyebutkan bahwa ia adalah sosok DPO kasus Peanut Cirebon menjadi semakin kuat. Selain itu, rumor Peggy Setiawan Cianjur juga merupakan anak mantan Bupati Cirebon juga semakin terlihat melalui sejumlah kejanggalan yang terungkap dalam perkembangannya. Karenanya, Sugianti, salah satu pengacara Peggy Setiawan yang ditangkap, menantang Kapolda Jabar agar menyelidiki nama Peggy Setiawan yang tinggal di Cianjur. Hal itu diungkapkan Sugianti lantaran berharap penyidik jangan sampai salah menangkap orang hingga mengakibatkan manusia tidak bersalah mendapat hukuman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pada waktu kedatangan Peggy Setiawan Cianjur dan ayahnya ke rumah Kang Deddy, di sini ditemukan juga teman-teman ya fakta bahwa benar Peggy Setiawan Cianjur ini itu memiliki tato ya di sebelah kanan dan sebelah kirinya ya teman-teman. Jelas tatonya itu terlihat bahwa ini tatonya itu tato permanen ya, karena itu menggunakan jarum menurutnya ya, bukan ditempel ya. Buat Pak Cecep, sudahlah berhenti berbohong, karena semakin Bapak menutupi kebenaran, maka akan semakin terbuka kebohongan itu. Pertama, Bapak mengaku berusia 40 tahun. Nah, kemarin di saat Kang Deddy Mulyadi menginterogasi Bapak kembali, Bapak mengaku berusia 48 tahun. Belum ada 1 bulan usia Bapak bertambah 8 tahun. Pertanyaan saya, sebenarnya Bapak ini manusia atau siluman? Karena hanya siluman yang bisa berubah usianya. Kurang dari 1 bulan nambah 8 tahun. Banyak yang ganjil dengan pernyataan Bapak. Jangan pikir netizen bodoh, karena setiap pergerakan Bapak diintai. Kami tidak percaya bahwa Bapak orang tua si Peggy. Semua direkayasa. Ijazah Peggy Cianjur menunjukkan bahwa Peggy Cianjur memang sekolah di Cianjur dan Peggy ini memang asli anak Pak Cecep. Ya, jadi setelah saya menonton 3 wawancara antara Kang Deddy Mulyadi dan Peggy dan ayahnya Pak Cecep, itu dapat saya simpulkan bahwa Peggy Cianjur ini memang benar sekolah di Cianjur dan memang benar anak Pak Cecep. Kenapa demikian? Jadi begini, mari kita berpikir secara logika. Jika kalian bilang si Peggy anak Pak Cecep itu asli Cirebon, maka logikanya dia tidak akan punya ijazah SD, SMP, SMK di Cianjur. Pasti tidak punya. Yang asli pasti tidak punya. Kemudian kalian akan bilang, oh itu dipindah bang, waktu kejadian 2016 dia dipindah ke Cianjur, SMK-nya di Cianjur. Nah, logikanya lagi, kalau si Peggy anak Pak Cecep itu sekolah SMK di Cianjur, maka logikanya SD dan SMP di Cirebon. Jadi pasti punya ijazah SD dan SMP-nya di Cirebon. Ya, seperti itu. Itu logika pertama. Logika selanjutnya, setiap mewawancarai Peggy dan Pak Cecep di Cianjur, Kang Deddy Mulyadi pasti sudah menghubungi dulu lewat WhatsApp atau apa si Pak Cecep dan Peggy ini ada di rumah atau tidak, sehingga Kang Deddy Mulyadi ke rumah Pak Cecep tidak sia-sia. Nah, logikanya Pak Cecep dan Peggy yang kalian bilang anak Bupati Cirebon ini di rumah itu pasti sudah ada persiapan. Kalau Kang Deddy datang, mereka pasti sudah mempersiapkan semuanya. Misalnya kalau benar anak bupati, pasti sudah mempersiapkan kartu keluarga palsu, ijazah palsu, semuanya sudah dipersiapkan dengan rapi. Barulah mereka berani mengizinkan Kang Deddy mewawancarai mereka, gitu loh. Ya, logikanya seperti itu. Nah, yang terakhir, logikanya adalah ini yang paling penting. Kalian kan bilang dia anak mantan bupati, dia ini kaya raya, ya,
banyak uang, banyak duit, bisa menyuap semua orang. Bahkan kalian bilang Hotman pun bisa disuap 7M, kan gitu. Jadi dia ini anak kaya raya. Kalian bilang si Peggy ini anak kaya raya. Nah, kemarin juga ada lewat di TikTok saya, itu katanya si Peggy ini beli ijazah palsu. Ya, 3 ijazah palsu, SD, SMP, dan SMK. Jadi begini, anggaplah si Peggy Cianjur ini beli ijazah SD, SMP, SMK. Ya, beli 3 ijazah seharga 50 juta atau 100 juta. Jadi ijazahnya sudah langsung jadi SD, SMP, SMK. Maka logikanya ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke rumah si Peggy Cianjur ini, ke rumah Pak Cecep, maka ijazahnya sudah jadi. Ya, maka ijazahnya sempurna. Ijazah SD sempurna, ada foto, ijazah SMP sempurna, ijazah SMK sempurna. 3 ijazah langsung diserahkan ke Kang Deddy. Selesai urusan. Sederhananya begini teman-teman, kalau dia kaya, beli ijazah SD, SMP, SMK 100 juta langsung jadi, tidak mungkin dia akan bilang aku beli ijazah ya 100 juta SD, SMP, SMK yang sekolah di Cianjur, tapi foto SD-nya hilangin ya, kemudian SMP-nya biarin ijazahnya, kemudian ijazah SMK-nya bilang aja masih ketinggalan di sekolahku. Gak akan begitu dia bilang. Paling dia bayar 100 juta langsung jadi, datang Kang Deddy diserahkan. Ya, justru dari kekurangan-kekurangan ijazahnya ini, itu menunjukkan ada kejujuran bagi kalian yang memakai hati dalam melihat ini. Ya. Lah, katanya, itu katanya Peggy Setiawan, bukannya emasnya si Rama dia. Kan dia kan anaknya Pak Cecep katanya. Cecep mantan supir bapak kan? Ya kan? Boleh saja bohongi publik, tapi tidak kedua mata saya. Oke? Tidak dengan Allah di atas. Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kan Rama bikin konten kemarin, katanya Ibu Widya ngebully kakak ipar saya. Sayang banget sama kakak ipar. Apa karena kakak iparnya udah membelikan motor, minta sama mama untuk dibelikan motor karena adeknya belum bisa pakai motor kan? Ya enggak Rama ya? Ya, kata Rama, silakan Mbak Widya bully Mas Rama. Ya Rama, ya, dengan Mas Peggy Setiawan, ya, di situ ada yang bicara suara kakak ipar kan yang mandu kan, iya tah, ya ndak? Boleh saja kalian bohongin publik, klarifikasi sana, klarifikasi sini, tapi tidak dengan kedua mata saya. Tidak bisa. Kekuatan saya hanya Allah. Sebentar lagi, bulan ini, bulan Juni ini akan terkuat semua. Oke? Jadi nggak usah banyak-banyak klarifikasi. Nanti kalau salah keceplosan diupload orang bilang itu editan. Dan satu lagi buat Rama, bedakan mana orang yang mengangkat kebenaran, mana orang yang pencari kebenaran, mana orang yang pencari keadilan, mana orang yang membuli kakak iparnya. Karena keluarga Anda telah mengancam saya. Karena saya mengungkap kebenaran, jalan kebenaran ini akan terungkap. Dan satu lagi, pengacara-pengacara kalian itu udah yang namanya indikasi intimidasi saya. Dan kakak ipar Anda itu udah indikasi seluruh keluarga kalian itu untuk mengancam saya. Ya kan? Itu ancaman buat saya. Ya kan? Kalau ada sayembara orang yang mau nanyakan Widya hanya 10 juta, berapa Anda bayar Pak Cecep supir kalian itu dulu? Berapa Anda sekeluarga membayar yang namanya Pak RT untuk menyembunyikan anak Pak RT pada kalian kumpul-kumpul waktu itu? Berapa besar Anda semua membayar yang namanya skenario motor pinjam, kemudian yang namanya
pengacara itu berapa besar Anda semua? Masa hanya menangkap Widya saja cuma 10 juta? Kalian mampu bayar pengacara kondang yang harganya miliaran, ya tah? Bisa nggak membedakan antara pengangkat kebenaran, menelisik keluarga kalian itu dengan membuli? Bisa nggak? Saya bukan membuli. Saya akan membongkar fakta-fakta sebenar. Dan semua netizen ini saya minta agar pernikahan kakak ipar Anda 2018 lalu itu di-up semua. Semoga bocor semua. Ada seseorang Peggy Setiawan di antara keluarga kalian yang mengiringi kakak ipar Anda dalam pernikahan. Oke? Apakah ucapan saya ini membuli Anda? Atau ucapan saya ini untuk membela kebenaran, mengungkap drakor keluarga kalian? Bisa nggak Anda itu membedakannya? Coba katakan ya. Anak konglomerat, anak pejabat, coba bisa nggak Anda itu seorang kuliah semester 3, bisa nggak membedakan antara Widya akan membongkar drakor keluarga mantu dengan bulian? Bisa nggak? Anda itu sekolah udah semester 3, bukan anak kecil baru disunat kemarin, bukan. Coba perhatikan semua netizen udah mendapatkan yang namanya video-video pada saat kakak ipar Anda itu menikah 2018 lalu. Oke? Semoga Anda semua masih bisa tidur nyenyak. Boleh saja kalian membohongi publik, tapi tidak dengan kedua mata saya dan dunia saya.